Rajak 5 gerbang selatan, plus penglihatan pendengaran tajam. Siapa? Aku mesti dah pening. Mana mungkin ada penglihatan tajam? Penglihatan tajam. Satya, sudah sabar. Kakak suapin kue strawberry favoritmu. Kakak King, kuenya manis banget. Tapi kakak yakin tidak apa-apa seperti itu. Ayo kita jenguk dia. Lihat, tunangan dan kakakmu hanya sayang padaku. Lawan aku, jatuh. Tunggu kau mati. Ini telinga ajaibku. Telingaku bahkan bisa dengar isi hati orang. Kusangka kau seperti adikku sendiri. Kau ternyata jahat. Baik. Aku akan bongkar perbuatanmu ke King dan kakak. Xiao Zhe memang baik. Satpam itu mana bisa banding dokter kita. Bagi kakak ipar, kau yang utama. Lin An, satpam kotor tak pantas nikahi aku. Lebih baik dia mati. Ini tunangan tercintaku. Dia hanya ingin aku mati. Xiao Zhe, tenang. Lin An yang bersalah ini akan kuajari minta maaf. Membawa Lin An kembali. Salah besar. Pantas jadi satpam tak berguna. Pikiran sempit lagi. Sangat mengecewakan. Takewa. Inilah orang-orang yang kusayang. Kalian justru ingin aku mati. Rupanya semua kebaikanku hanya sepihak. Jika kalian ingin aku binasa, Mulai sekarang, aku hanya hidup untukku. Ayo, kakak ipar, ada krim di mulutmu. Dua biji. Aku cuma membantu membersihkan krim. Lin An, minta maaf pada Xiao Zhe sekarang. Kamu tidak lihat betapa takutnya Xiao Zhe? Minta maaf sekarang, kami maafkan kamu hari ini. obrolan. Minta maaf, baiklah. Jadi, Maafin aku ya. Sudah puas. Lin An, kamu gila. Ayah, minta maaf pada Xiao Zhe sekarang juga. Aku takkan pernah maafkanmu. Berani sakiti Xiao Zhe, kau akan berlutut 3 hari. Sibuk ganggu yang lemah, hampir lupa padamu. Lin An, kau perlakukan mereka begini. Masih anggap kami keluarga. Yang keluarga ini. Lin An memang pengkhianat, tak tahu terima kasih. Waktu itu. Lebih baik dia mati di luar. Keluarga. Kapan kalian anggap aku bagian dari keluarga? Aku pengkhianat. Lalu kalian termasuk apa? Lin dan Fei. Jangan sebut keluarga, aku muak mendengarnya. Fata, Apa maksudmu? Kakak tak pernah sebut kau pengkhianat. Kau boleh menyakitiku. Tapi jangan memfitnah kakak. Kakak tersayang. Bukankah itu isi hatimu? Atau apa? Lin An, bagaimana kau tahu pikiranku? Jangan-jangan dia bisa dengar isi hatiku. Tahu. Tamparan ini, ku tampar. Pengkhianat cinta. Lin An, berani bilang aku playboy lalu pukul aku. Segera berlutut dan minta maaf atau aku takkan pernah memaafkanmu. Maafkan. Aku tak perlu maafmu langsung. Yakin cintaku. Tamparan ini, ku tampar serakah, hati kecil. Aduh. Tamparan ini, ku tampar mata buta, tak kenal baik. Mulai sekarang, jalan jauh, tak akan ada hubungan antara kita. Lin An, apa yang kau inginkan? Kami bersusah payah menjemputmu hanya untuk kau menjadi semaumu. Baiklah, pergi ya. Aku mau lihat. Bisakah kau hidup tanpa keluarga, Lin? Apa kau akan mati sendirian di luar? Siapa bilang? Aku hanya satpam. Fata, kakak ipar, kakak sudah pergi. Ini salahku. Tak seharusnya lebih peduli darinya. Xiao Zhe,
Yang salah Lin An. Jika ia benar-benar pergi, tenang, aku akan menemanimu. Benar, Xiao Ze. Jangan salahkan dirimu. Lin An tak cukup berusaha. Ia tak layak mendapat cinta kita. Hei, Oje. Cucu Shen tertusuk besi di kepala. Sialan, kau tidak kooperatif. Lihat siapa ini. Sial. Bisa dapat 100 juta plus 3 permintaan. Shen terkaya di Jiangcheng. Kalau berhasil selamatkan cucunya, tak perlu pura-pura baik pada dua wanita ini. Langsung berangkat. Fata, kakak ipar. Cucu Shen tiba-tiba sakit parah. Suruh aku obati dia. Xiao Ze, benar-benar dokter handal sampai keluarga Shen undang kau. Aku temani kau. Ayah. Allah. Mulai sekarang, hanya kau temanku. Ayah, kita mulai hidup baru. Ya, keluar dari keluarga Lin. Cuma ada mobil jelek ini. Haha, dengar baik-baik. Cepat sujud minta maaf atau matilah kau. Mengge. Mual aku lihat kalian, dasar. Tak tahu diri. Gluk, 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 gluk. Ah. Baterai sama pura-pura suci jijik. Dur. Jadi, ini gimana sih? Nggak tahu ah. Jangan parkir sembarangan. Nanti didenda. Lin An, kamu, tunggu saja kau. Tuan Kiao dan Nona Shen datang, gas. Hati-hati. Tuan Kiao, ada orang lagi di dekat Nona Shen tabrak sekalian sampai mati. Baiklah. Saat dia mati, warga Shen akan kuambil. Apalah. Dekrit dari 3 kemurnian, 5 keberanian jadi singgasana emas, gerbang selatan muncul. Cinta kamu. Apa-apaan? Hantu apa? Gerbang selatan? Gerbang apa itu? Gua tambah bayaran. Pintu di tengah jalan pasti halusinasi. Tabrak. Cepat. Gua kasih tambah 100.000. 100.000, hancurkan gerbang selatan. Ada lagi. Gerbang selatan maju. Aduh, kenapa malah mundur? Maju sekarang. Itu, jangan macam-macam. Sudah, santai aja. Tapi mobil tadi jelas nyerang kamu, waspada ya. Tuh, Pak Satpam, aku Shen Xingyao, Putri Shen. Mau jadi pengawal pribadiku, gaji 100.000 bulan. Pengawal pribadi. Aduh. Kau mau? Alhamdulillah, kau setuju juga. Kamu. Kamu, kok mimisan? Serius? Batuk. Nggak apa-apa. Cuma rasanya aku dapat durian runtuh. Ajar. Segirangan. Tenang, aku akan bayarmu tinggi. Kakak iparku masih di rumah sakit. Mau nggak masuk dulu bareng aku? Dasar. Waduh, kok bisa sih? Hei kamu, kau beruntung. Tunggu cucu keluarga Shen mati. Shen Xingyao. Kau berikutnya.
Aku peringatkan. Dr. Chen, kumohon, selamatkan Zihan. Aku benar-benar mohon padamu. Kau tidak sanggup. Nona Ye, penyakit Zihanmu ini semua dokter ahli tak bisa menolong. Dr. Lin pun tak bisa. Kami benar-benar. Kak Hiro, maaf. Batang peluli ini bukan sahaja menembusi otak adik Zihan, malah terhubung kepada banyak saraf otak. Tak bisa keluar. Adik Zihan tetap menderita walaupun hidup lebih baik. Tidak. Zihan baru 5 tahun. Ayahnya sudah tiada. Jangan biarkan aku kehilangan dia. Tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Kumohon, aku sangat mohon padamu. Makan. Makan, Tai. Fata, apa yang berlaku? Zihan. Xingyao, maaf, kakak gagal. Kakak gagal lindungi Zihan. Baiklah, tolong pikirkan cara selamatkan Zihan. Dr. Chen, benarkah? Tidak ada harapan lagi. Otak manusia, sistem paling kompleks. Batang ini menusuk saraf vital tak bisa ditangani. Maaf, aku tak bisa. Kecuali ada dewa penyelamat di dunia ini, mustahil terjadi. Tidak, dokter. Kumohon, apapun yang terjadi, selamatkan Zihan. Orang ini, ku selamatkan. Bisa selamatkan. Benar bisa selamatkan Zihan? Anak muda, jangan sombong. Dr. Jiang Cheng, bahkan lulusan luar negeri tak bisa atur besi ini, bagaimana kau bisa? Penglihatan jauh. Tak berguna. Hidupnya kuat, darahnya kuat. Tapi besi ini terus menggerogoti energi Zihan. Asal dicabut saja, Zihan bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Besi ini menembus otak. Operasi hanya akan membunuhnya. Jika dicabut, memutus pembuluh darah otak, saraf. Risiko infeksi otak juga ada, tak terkendali. Sekalipun selamat, otak anak ini mati. Vegetatif. Vegetatif. Tidak. Masih kecil. Mereka gagal bukan berarti aku gagal. Jika kuambil alih, Zihan bisa hidup. Tolong selamatkan Zihan. Aku rela melakukan apapun. Sudah, Lin An. Jangan berlagak. Xiao Zi saja tak bisa. Kau hanya seorang pengawal? Apakah kau? Par, kau cuma cari perhatian. Dokter spesialis seperti aku saja tak bisa. Kau cuma satpam. Tindakanmu hanya percepat kematian Zihan. Satpam. Kau cuma satpam. Satpam. Siapa bilang Satpam tak bisa bantu? Lagi pula aku sekarang pengawal pribadi Nona Shen. Pengawal. Pengawal mana bisa selamatkan Zihan? Betul. Dia penipu. Dia cuma satpam biasa. Entah bagaimana bisa bohong jadi pengawal Nona Shen. Par, biasanya kau iseng, tapi ini situasi genting. Jangan main-main dengan nyawa cucu Shen. Bahaya untuk keluarga Lin. Tekanan darah turun ke 60. Detak jantung cuma 30. Tanda-tanda vital pasien turun drastis, Buye. Anak ibu mungkin tak sampai 10 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Poin kedua. Izinkan saya suntik adrenalin untuk Zihan. Masih ada 3 menit waktu sadar untuk kalian berdua. Bicara dulu. Saya. Besi menggerogoti nyawa Zihan. Peluang hidupnya hanya tinggal 90%. Lin An,
Diam. Kau hanya satpam, tak mungkin paham cara menyelamatkan orang. Jangan mengacau. Dr. Chen, selamatkan Zihan. Kami rela berikan segalanya. Mohon bantu. Tidak bisa. Tanda-tanda vital anak ini terus menurun. Ikuti Dr. Lin, atau mereka takkan bertemu lagi. Serius? Jangan lawan. Apa? Zihan punya 70% kesempatan hidup. Betul. Bisa selamatkan Zihan? Sekarang, benarkah kau akan percaya seorang satpam? Kalau tak dengarkan aku, anakmu hanya punya 2 menit. Roh berpindah. Sekarang peluang hidup Zihan hanya tinggal 60. Ikut aku pergi. Aku ini. Kak, kenapa? Kenapa harus membuat Yero stres? Adik Zihan sudah hampir tidak tertolong. Kak Yero, tidak ada waktu. Tidak ingin berbicara dengannya sebelum ia pergi. Peluang hidup anak tinggal 50%. Apa? Tidak tahu. Aku tidak tahu. Kakak Yero, demi satpam begini, kakak rela menyesal seumur hidup. Masih ada 40%. Lin An, jangan nakal. Dr. Lin, saya putuskan. Suntik Zihan adrenalin sekarang, biar jumpa kakak ipar untuk terakhir kali. Baik. Mari kita keluar. Beri waktu terakhir untuk kakak ipar dan Zihan. Tinggal 30%. Ini kesempatan terakhir Zihan. Kau ibunya, putuskan sendiri. Bukan. Apa ini bayi? Aku selamatkan. 30% pun tetap 30. Tuan Lin, selamatkan Zihan. Lin An, sudahlah. Kau hanya beri harapan palsu. Kakak Yero, macam mana kau boleh percaya dia? Dia hanya cari perhatian. Sopikia, antarkan Zihan dengan tenang saja. Nona Ye. Selamatkan. Tuan Lin, kumohon walaupun hanya ada sedikit harapan. Selamatkan Zihan. Cepat keluar. Tian di Suan Huang, Yuzhou Hong Huang. Bafang Xing Xiu, Ting Wu Li Zhang, Gui Wei. Pura-pura mistik. Bahkan Xiao Zhe tak bisa selamatkan. Kau cuma satpam, berani-berani. Lin An, kau halangi Zihan bertemu Yero terakhir kali. Kejam sekali. Pertwe, Semua keluar kecuali doa Chen. Jangan ganggu aku menyelamatkan anak ini. Lin An, apa maumu? Kau ingin usir kami semua lalu kabur saat kesempatan? Ya, diam. Serahkan pada Tuan Lin. Lin An, jangan kecewakan aku. Atau kemarahan keluarga Shen tak tertahan. Kakak Yero, kenapa percaya omongan satpam itu? Zihan malang sampai akhir tak jumpa ibunya. Tuan Lin, apa sekarang? Cabut jarum. Tolong. Apa alatnya? Kie, bukan ruang operasi. Perintah Langit 9, Dewa tahu namaku. Kekuatan Dewa. Bangkit. Imi. Habis, semuanya mati. Detak jantung, tensi lenyap. Pau! Zihan, Dengar tak? Tidak ada detak jantung. Zihan sekarat. Masih dipermainkan kakaknya. Nona Ye, kenapa percaya dia? Diam. Keluarga Shen tak butuh kritikmu. Kau, Mumuan, sengaja cari perhatian.
Baik, jika dia benar-benar mati, apa yang kau lakukan? Bukan rahasia alam. Jarum emas muncul. Lagi ngapain sih? Ini sebesar ini. Jarum emas jaga energi vital. Panggil roh harimau putih. Tahan roh jahat, usir bencana. Apa yang terjadi? Aku kalah. Belum cuci. Falau. Ini bukan aha. Gelombang otak pulih mana mungkin? Naga hijau bukan meridian. Coba dulu. Jahat. Masa? Musim semi. Iya. Aku ini. Tebing. Ada tekanan darah. 3 seruan burung merah, penyakit sirna. 4 seruan kura-kura hitam, roh pulang. Semua tanda vital membaik. Tuan Lin, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lin, langkah berikutnya apa? Lanjut cagut. Saya siapkan pisau beda. Tidak usah. San King Siu, Bufang Wulau, Nando Liu, Siki Yuan Baji Jiu Yao Shidu. Lin An ini sedang macam-macam lagi dia. Cabut tangan kosong. Tuan Lin, jangan. Saraf otak bisa rusak, beresiko pendarahan. Meskipun dihentikan, dia bisa menjadi vegetatif. Mustahil logam itu tercabut. Saraf otaknya tidak rusak, bahkan pulih sendiri. Tuan Lin, kau ini dewa apa sebenarnya? Keluar, benar-benar keluar. Dr. Jiang, ahli luar pun takluk lawan jarum baja ini. Kau cabut pakai tangan kosong. Keluar. Jangan lari. Pasti menang. Luar biasa. Sekarang anaknya pasti sudah baik. Benar, tanda-tanda vital sudah normal sepenuhnya. Nadinya stabil, vitalitas prima. Zihan segera siuman. Lin Yan, bagaimana kondisi Zihan kami? Zihan dia. Masih perlu ditanya. Lihat ekspresinya, pasti anaknya tak tertolong. Sudah kubilang dia cuma satpam, sok jago. Lihat sekarang, jenazahnya tak tenang.
Kau terlalu kejam. Zihan seharusnya bisa berpamitan dengan kakak Yero. Salahmu. Jenazahnya tak tenang. Pergi! Zihan, di mana janjimu? Kau harusnya menyelamatkan putriku. Tenanglah. Lin An, kau bunuh cucu perempuan keluarga Shen. Sekarang mau jelaskan bagaimana? Mustahil. Mayat tanpa detak jantung. Dihidupkan Lin An. Benar sembuh. Lin An, benarkah dulu kau hanya seorang satpam biasa? Bukan soal satpamnya, tapi Nona Shen benar-benar tak punya kepercayaan sedikit pun padaku. Pekerjaan bodyguardmu. Cari yang lebih ahli. Ya ampun, Lin An. Lin An, maaf, semua ini salahku. Kumohon maafkan aku. Kau menyelamatkanku dan Zihan. Budi baik ini, keluarga Shen pasti akan membalasnya. Sebutkan saja permintaanmu. Kami pasti akan memenuhinya. Benar, Lin An. Kau minta apapun, asal mau bicara, aku bisa memenuhinya. Kabulkan aku. Astaga. Sulit membedakan. Kamu lihat apa? Lin An, lagi lihat apa? Ini istri kakakku. Awas kau, nanti kucongkel matamu. Dia pamer apaan sih? Dia cuma beruntung. Bisa nyelamatin cucu keluarga Shen. Dia cuma satpam. Sombong apaan? Iya. Dia cuma satpam, so apa sih? Lin An, kamu mau apa? Langsung bilang. Asal jangan keterlaluan. Aku bisa kasih. Jangan bohongi kami. Xiaoze, maksudmu apa? Sebenarnya, aku yang nyelamatin Zihan. Kamu yang selamatkan Zihan? Benar, Bang. Akui saja aku yang selamatkan Zihan. Bicara dengan kakak ipar dan kakak. Biar mereka maafkan kau. Lin An, kau hanya takut kecewakan mereka berdua. Kalau ancaman begini pasti bikin kau menyerah. Hebat juga. Jadi kau yang curi jasanya Zihan. Wajar Xiaoze dokter lulusan luar negeri. Masa aku kalah dari satpam sepertimu? Paula, kau selamatkan Zihan. Jelasin. Selamatkan dari luar, bagaimana? Gak relevan. Apa kau masih ingin dimaafkan oleh kakak dan istri tua? Sudah kukatakan dari dulu. Maaf mereka sama sekali tak bernilai bagiku. Kak, apa maksudmu? Katanya kau sayang kakak dan kakak ipar. Ada apa sih? Lin An tidak takut sama sekali. Dia sudah tidak peduli. Sayang, mereka pantas. Kamu. Tamparan ini karena hina orang. Dokter tanpa moral hampir bikin gagal penyelamatan. Sungguh. Tamparan ini karena kau pencari popularitas, pembohong, dan mau menjelekkan aku. Pukulan ini karena apa? Karena aku ingin memukul. Lihat. Aku angka berapa? Tunggu kami. Apu. Kemana dia? Siapa selamatkan Shenzihan? Siapa selamatkan Shen Zihan? Siapa? Tuan Kiao. Kiao Xiaokun. Bisa dekat dengannya. Aduh, itu loh. Tuan Kiao, aku yang selamatkan. Kamu, kau rusak rencanaku. Di kuarter 4 ini, terus-menerus berturut-turut.
Nona Shen, Nona Ye. Tidak. Bukan. Banyak wanita tinggal bersama tidak sopan. Kenapa tidak pantas? Kau pengawal pribadiku, wajarkan menjagaku dari dekat. Tinggal di sini mulai sekarang. Jaga jarak dekat. Lin An, maaf ya. Zihan baru pulih, lebih baik kau di dekatnya untuk mengawasi. Kalau kau benar-benar bosan, datang saja ke kamarku untuk mengobrol. Santi. Pengawalan dekat. Ngobrol di kamar. Ladang tak rusak, sapi mati kelelahan. Wanita cantik bawa petaka. Tanya bisa kalahkan Sadako. Ku beritahu. Kamu mengerti tidak? Yang Fangchong. Uap air seniku saja bisa buat Sadako takkan reinkarnasi. Bisa. 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 Oh. Lin An adikku. Sini, dengarkan aku. Hakimi ini. Tidak sah. Lin An, tolong beri keputusanmu. Dulu monyet tuh panggil aku tua, aku pun. Biarkan saja. Sekarang, manusia biasa. Berani banding aku dengan Sadako. Masuk akal, Berani karena Liang Jingru. tak ada keadilan. Tidak ada lagi hukum. Tidak. Lao Jun Ah. Benda ini Anda kenal? Dari mana kamu dapat ini? Digunakan celakai orang, kusita dengan ilmu. Tapi saya benar-benar tidak tahu asal-usul benda ini. Benda ini muncul. Pertanda malapetaka. Ini benda dari kahyangan. Jatuh ke dunia. Terkait skandal kahyangan. Versus hilangnya pusaka langit. Langsung ditindak. Benar. Lulu. Si monyet mengamuk. Jatuhkan tungkuku ke alam manusia. Jadi gunung api. Ini peristiwa terkenal. Tapi di Istana Langit dahulu, banyak pusaka telah hilang. Paham kan? Dewa tak temukan. Semua disalahkan pada si monyet. Ini tanda penenang arwah. Kalau kamu menara pengunci arwah pasangannya. Lulu, semuanya hilang. Sihir. Tanda penenang arwah muncul. Menara pengunci arwah akan muncul. Tanda penenang arwah, menara pengunci arwah. Menara itu mengurung raksasa. Tanpa tanda pelekat roh ini, sedikit tenaga, raksasa itu akan lolos. Nanti dunia kita akan kena bencana dahsyat. Lin An, adik, kamu adalah satpam. Tugas membasmi roh jahat ini serah padamu. Apa? Satpam. Aku basmi roh jahat. Keselamatan warga Jiangcheng bergantung padamu. Tanggung jawabmu. Aku tidak. Pergilah. Aku cuma satpam. Penjaga keamanan kota. Lao Jun, kau sungguh meremehkanku. Yero! Nona Ye, ada apa?
An, ada tikus. Tikus sudah hilang. Sebenarnya. Sudah aman, tikusnya hilang. Nona Ye, Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Lin An. Apu ingin mencari ayah untuk Zihan. Nona Ye, Apu, Kakak ipar. Kau. Kau baik. Tak apa. Dia. Tadi ada tikus di kamar. Lin An tangkap tikus. Tikus? Ternyata pengawal pribadiku lumayan berguna. Oh ya, Lin An, di Jiang Cheng ada lelang benda pusaka. Ikut denganku. 2, keluar. 10. Golongan A. Yakin itu yang selamatkan Shen Zihan? Cuma satpam biasa. Benar, guru. Namanya Lin An, cuma satpam biasa. Ini tunangannya, kakak perempuannya. Mereka bisa menjadi saksi. Mustahil satpam kecil ini. Mustahil bisa menembus ilmu gaibku. Sial. Belakangnya, dibantu orang sakti. Silakan duduk. Lelang segera mulai. Ini barang lelang pertama. Lelang ini sungguh biasa saja. Hanya sapu rusak, pantas dilelang. Ini artefak suci dari kahyangan, sapu emas. Bisa menyapu 3 kali, usir sial, usir penyakit, buka surga. Harga mulai 5 juta. Masuk surga. Jadi dewa. Kakak ipar, ini sangat bermanfaat. Harus kudapatkan untuk kalian. Bayar 5 juta, jangan lelang. Pusaka tak boleh dilelang. Siapa lelang? Pasti sial. Ya, Kak Lin, jangan bergerak. tak ada aura spiritual, hampa. Hanya manusia biasa, Kak. Kau cakap apa tuh? Katanya ini harta suci dari dunia Paracian. Kurakam kerana mahu yang terbaik untuk kakak sulung dan ipar. Kenapa kau kutuk kami? Ada yang iri melihat orang senang. Kedua, ini lelang pusaka. Kau cuma satpam. Meski dilindungi keluarga Shen, jangan seenaknya sendiri. Kupikir siapa? Ternyata hanya seorang satpam. 76 kati. Aduh. Senyap, encik di sini. Semua barang lelang sukarela. Walaupun kau tak mahu, jangan langgar aturan. Omong kosong. Ini nyata. Barang terkutuk. Pegang berarti sial. Lin An, kau cuma seorang satpam, takkan faham apa-apa. Bercakap merapu semata-mata nak tarik perhatian, sungguh mengecewakan aku. Lin An, ini lelang harta suci. Banyak senior ahli hadir di sini. Kemampuanmu tak ada artinya. Diamlah. Nasihatku sia-sia. Urus nasibmu sendiri. Lima juta pertama. Satpam bilang, barang Ana. Apa dia tahu rahasia? 5 juta kedua. 5 juta ketiga. Tunggu. Lin An, kau tak bisa bohong lagi. Kau cuma mau mencuri pusaka ini. Bilang beat sama dengan sial. Omong kosong. Egois banget. Aku tahu. Kau selalu saingi aku. Ini ku menangkan lelangnya untuk kakak dan iparku. Sampai mati.
Ini juga mau kau rebut. Saingi kau, Lindsay. Kau kayalan. Lin An, cukup. Kau rebut dengan Lindsay. Ini teriakan seenaknya. Loh. Aku cuma ingatkan kalian. Serakah ular tuan gajah? Walau itu pusaka. Tak ada tenaga, percuma. 3 sapuan masuk surga. Sudah jadi dewa tak butuh kekuatan. Lin An ingin curi nasibku. Kau, benar-benar ku beli ini demi kebahagiaan kakak dan iparku. Meski tak berguna, kuanggap berharga. Sahkan! 5 juta kali 3. Wapu. Lin An, peringatan terakhir. Kalau kau sentuh, bakal ditimpa malapetaka. Ya, sampai sekarang masih main sandiwara, pasti karena iri padaku. Nanti ku balas setelah jadi dewa. Demi kakak dan iparku, ku sanggupi sial. Ku terima. Xiao Ze. Bukankah kau bilang aku akan kena sial? Kenapa tak terjadi? Simo. Xiao Ze, kamu tidak apa-apa. Tak masalah. Dasar lupa. Sialan. Sok pamer kena hukum. Sudah kukatakan, siapa pakai ini pasti sial. Lindsay, sekarang percaya. Aduh, ternyata benar kata Satpam, barang ini memang sial. Lin An, sudahlah. Kamu tahu sapu ajaib ini bisa picu petir. Kenapa tidak kasih tahu? Mau lihat Xiao Ze kena petir. Tegak-tegaknya kau egois begini. Lin An sudah bilang, siapa beli ini, nasibnya jadi tidak percaya. Tetap pakai. Sekarang salahkan Lin An. Tak tahu malu. Lin An, kita ini keluarga. Lihat Xiao Ze kena petir, kamu diam saja. Kamu masih anggap kita keluarga. Keluarga. Ikatan kita sudah putus total. Berani sekali menyebut warga padaku. Sudah kusampaikan semua. Tak guna nasihat setan ajal. Petir menghajarnya, itu akibat ulahnya. Ulah sendiri. Berani kau hina Xiao Ze? Kakak, sedang apa kau? Meskipun benda ini membawa sial, hari ini akan kupakai. Sapu emas ini menyapu sial. Lin An, kau tak tahu terima kasih. Inilah sialnya keluarga Lin. Bayo, karena kau mau memberontak, hari ini kusapu. Dan kau kusir. Lin An, awas! Apa katamu? Kak, ini bagaimana? Sifatnya. Ada apa ini? Sudah kubilang, sapu emas ini membawa sial. Tanpa kekuatan sihir tak bisa digunakan. MP habis, darah turun. MP habis, HP turun. Ini sapu emas 1 atau 2 kali. Bisa kena balik. Far, kau sudah tahu. Kak pakai sapu emas ini akan kena efek balik. Kau sengaja biarkan Kak terluka. Dia saudaramu. Tegak kau biarkan dia terluka. Benar. Lin An, kau begitu egois. Dia saudaramu sendiri. Tegak kau lihat dia terluka. Apa kau sama sekali tak punya perasaan? Hati nurani. Jadi. Berani lagi sakiti Xiao Ze? Introspeksi dirilah. Pernah perlakukan aku manusiawi. Kakak iparmu. Kakak pasti karena iri sekali padaku sampai-sampai berbuat begini. Dia sakit hati. Sapu emas ini menyapu penyakit. Pasti bisa mengubah pikiran kakak. Tapi lihat aku sekarang. Tak punya tenaga. Lin An, kamu egois dan picik. Kenapa tidak berusaha lebih? Harus merebut kasih sayang Xiao Ze? Baik. Sapuan ini
akan kusapu penyakit egoismu. Kamu ini. Benar begitu. Bagus sekali. Xiaoze, bilang apa? Aku. Lindsay, terlalu bersemangat sampai bocor sendiri, ya. Apa kau benar-benar ingin kakak ipar dan kakak perempuanmu membersihkan kesialan ini untukmu? Lalu kau bisa naik ke surga? Aku tidak. Dasar Lin An, kau sudah buka hatiku, mau ditutupi apa lagi? Lin An, sudahlah. Meski Xiaoze pikir begitu, apa masalahnya? Kami berdua dengan rela hati terluka demi dia. Kira bicara begini soal Xiaoze, kami akan menyalahkannya. Benar, Lin An. Kami terluka jelas karena kau. King terluka demi sembuhkan sakit hatimu. Kau tak bersyukur. Bersyukur, kalian tak berhak minta itu. Pan King, Lin dan Fei, sejak ku tinggalkan Lin, kita sudah putus total. Jangan gunakan moral semu kalian untuk mengancamku. Moral palsu. Kau bilang kami palsu. Kami ingatkan, hanya ingin orang lain tak kena musibah tanpa dosa. Nekat gunakan ini, luka yang kau terima adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku berterima kasih karena dirimu. Lindsay, simpan saja niat kecilmu itu. 3 sapuan ini terlalu sakti bagimu. Ingin hidup, segera buang sapu itu. Sudah Lin An. Lindsay dokter spesialis. Rezeki apa yang tak bisa dia terima? Ambil pusaka ini untuk jadi dewa. Tunjukkan. Betul, Xiaoze. Hargai kesempatan jadi dewa, kakak dukung kamu. Kakak ipar. Awalnya aku ingin berikan ini pada kalian. Tapi Kak Lin An bilang berisiko. Biar aku tanggung untuk kalian berdua. Kamu. Roti nanas nangka. Cuma bisa jadi. Duduk rapi di sini. Iya kan? Pusaka ini bisa bikin jadi dewa. Obat. Sudah. Oh, aku ini. Fakultas kedokteran, benar? Sudah. Aku merasa badan terasa hangat. Akan jadi dewa. Jadi dewa. Artefak ini bisa bikin jadi dewa. Coba tebak. Kenapa tadi aku malah tertipu omong kosong anak itu? Terima. Kenapa aku tak bisa mendapatkannya? Syukurlah kau tak mendapat sapu ini, Tuan Liu. Nanti kau akan berterima kasih padaku. Lin An, kau masih ngotot. Luka Xiaoze sudah sembuh. Tak alami efek samping, jelas ini pertanda menuju kedewaan. Kau cuma iri. Benar, Lin An. Iri tak berguna. Buktinya, Xiaoze memang ditakdirkan jadi dewa. Kok kamu masih saja ngotot sih? Tak mau mengakui kesalahan? Sungguh kepala batu. Sulit diatur. Sana urus baik-baik adik tersayang kalian itu. Dia sudah pakai sapu ini 2 kali. Sebentar lagi Bencana. akan datang. Bencana apa? Kau cuma iri padesan. Mau mengawur. Sekarang juga berlutut minta maaf ke Xiaoze. Nanti Xiaoze jadi dewa. Kamu baru nyesal. Right. Lin An, udah cukup. Xiaoze nggak kenapa-kenapa. Kamu memang nggak tahan lihat orang lain bahagia. Dasar egois. Far, berhenti. Aku sama sekali tidak merasakan tanda-tanda efek balik. Aku malah merasa sangat nyaman sekarang. Kalau kamu minta maaf, kami pasti maafin kamu. Betul. Xiaoze sekarang. Xiaoze, kamu kenapa? Xiaoze, katanya kamu sudah sakit. Gimana bisa jadi gini? Kenapa sih? Kakak, kenapa? Aku merasa baik-baik aja. Tidak muntah darah. Tak disambar petir, aku akan abadi. Aku akan abadi? Kenapa tatapanmu aneh?
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sehari surga, setahun bumi. Siapa bilang masuk surga pasti baik? Tubuh fana masuk surga. Pasti cepat menua, mungkin sebentar lagi mati tua. Tidak. Terima kasih. Tuan, pasti bisa selamatkan aku, kan? 1, 2, 1. Berkah musibah berdampingan, ini takdir. Tak bisa dilawan. Tak mau mati tua. Tak mau mati tua. Fata, kau langsung tahu artefak itu bermasalah. Kau pasti bisa selamatkan aku, kan? Tolong selamatkan aku. Aku janji tak akan bersaing lagi. Lawan aku. Kau pantaskah? Sudah ku beritahu baik-baik, kau tak mau dengar. Bukan urusanku. Lin An, kau pasti bisa selamatkan Xiaoze, kan? Cepat bertindak. Kok kau bisa begitu egois? Lin An, jangan ribut lagi. Ini tentang nyawa Xiaoze. Jika bisa, selamatkan dia. Kalau tidak, kami takkan maafkanmu. Maaf. Lin Nanfei, maafmu tak bernilai bagiku. Dia sih, tunggu saja mati. Tidak, tak mau mati. Jangan takut. Kakak akan selamatkanmu. Keluarga Lin akan berkorban habis-habisan untukmu. Ayo pergi. Kamu, jika Xiaoze celaka, kau akan kubuat menyesal. Lin An. Lin An. Meski Lin Ze bukan orang baik, tapi Nona Shen, sekarang sulit jadi baik. Dibalas baik, kebaikan dibalas apa? Lagi pula, dia takkan mati. takkan. Sapu sial ini memang bawa sial, tapi tidak mematikan. Sebentar lagi, dia pulih sendiri. Duduklah, Guru Suci. Lin Ze dan Satpam itu bermusuhan. Kenapa kau tidak menolongnya? Hanya manusia biasa, serakah dan pantas menderita. Buang tenaga gaib buat apa? Menyelamatkannya. Hahaha, tenang saja. Hari ini, cukup menangkan lelang barang milikku. Keluarga Shen. Hancur seketika. Shen Xingyao, tunggulah. Keluarga Shen nanti milikku. Berikutnya, barang lelang. Batu bukan biasa benda ini. Tak terpotong senjata tajam, sangat unik. Lelang ini untuk yang berjodoh. Harga awal 1 juta. Batu. Batu tak berguna juga bisa dilelang. Jangan-jangan batu ini aneh. Tapi Lin An, baik saja. Iya, Ina. Samar-samar, tapi batu ini apa iya isinya dia? Kalian di lelang ini pada gila uang ya? Batu jelek ini katanya anti pedang kapak. Hah? Terima kasih. Bujuk-bujukan muluk, tetap saja batu jelek. betul. Batu sekeras apapun ya tetap batu. 1 juta, hanya orang bodoh yang tawar. Turunkan. Makan mie. Si kerudung merah masih menatapku. Lucu sekali sendirian di sini. Batu ini ku beli. 1 juta sekali. Lin An, kau gila. Ini cuma batu jelek tawar 1 juta. Gila lu. Nona Shen, percayalah. Batu ini ada keanehan 1 juta takkan rugi. Keanehan? Keanehan apaan? Cuma batu jelek doang. Shen Xingyao, keluarga Shen benar-benar merosot. Sampai perlu satpam kere bantu angkat plakat. 1 juta 2 kali. Tiang, aku cuma mau ajakmu lihat-lihat, tapi kau gegabah. Ya sudahlah. 1 juta ini pelajaran untukmu. Pelajaran. Nona Shen, dengar. Batu ini pasti istimewa. 1 juta 3 kali. Masih ada penawar. Jika tidak, barang ini jadi milik Satpam keluarga Shen.
Siapa mau berebut dengan satpam? Berikan saja. Enak aja malu-maluin. Aku mana tahu. 1 juta terjual. Kalian buta akan harta karun. Pinjam palunya sebentar. Akan kutunjukkan pada kalian. Di dalam batu, isinya. Miskin. Ini, gimana sih ini? Batu ini kok bisa bersinar sih? Mungkinkah, asli harta karun? Tidak mungkin. Batu ini tak punya energi spiritual. Bisa jadi artefak. Jangan-jangan. Dia benar-benar seorang besar. Batu ini memang harta karun. Aku Lin An. Bagaimana dia tahu? Ternyata tebakanku benar. Hei, lihatlah. Cahayanya hilang. Ternyata cuma batu tak berharga. Tak ada gunanya. Iya, bikin kaget saja. Kukira dapat harta karun karena keberuntungan bodoh. Ternyata cuma batu yang bisa menyala. Tak sebanding dengan Anda. Keluar! Sudahlah, Lin An, bawa batu busukmu dan pergi. Jangan mempermalukan diri. Cuma batu menyala tak berharga. Hanya kau yang anggap harta karun. Ya, tak apa. Keluarga Shen mampu bayar 1 juta. Ayo. Ternyata biasa saja. Sepertinya perusak penendang arwahku. Pasti di baliknya. Benar. Item lelang berikutnya adalah keponakan Xiao Kun. Wajib untuk usir sial dan tarik rezeki. Harga awal 50 juta. Tidak ini. Ini menara pengunci jiwa. Benar, menara pengunci jiwa. Keponakan Xiao Kun. Raih harta ini. Pasti ku bantu. Kuasai Shen. Baik. Barang ini aku ambil. 50 juta. 60 juta. Menara ini penangkal sial, pembawa hoki. Keluarga Liu takkan melewatkannya. 80 juta. Menara ini hak keluarga Xiao, tak bisa diganggu. Dasar tolo. Ini tawaran 80 juta. 80 juta sekali. Tenang, Guru. Menara ini pasti berhasil langsung jadi milikmu. 80 juta 2 kali. Ini pusaka Dewa Tahu, roh jahatnya sudah lenyap. Makhluk jahat di dalamnya sudah hancur. Jika ku dapat pusaka ini, bisa membawaku ke tingkat dewa. 80 juta 3 kali laku. Ku tawar 100 juta. Tiup napasmu. Kunyah matang. Ini cuma teka-teki. Hei, kalian dengar? Si penjaga rendahan ini nawar 100 juta. Dia berani nawar 100 juta. Lin An, kau cari mati. Penjaga busuk berani saingi aku. Kau benar-benar tak mau hidup lama. Diam, aku menyelamatkanmu. Siapa beli menara ini, siapa mati. Obong kosong. Harta ini aman saja. Xiao Kun, jangan tertipu bocah ini. Ini semua triknya mencuri harta. Dengar, Lin An. Master bilang harta ini aman. Kau cuma penjaga, berlagak jagoan apa? Berani tantang Kiao? Kau sungguh tak mau hidup lama. 150 juta. Siapa tahu? 150 juta pertama.
tahun 2017. Aku bicara jujur, menara pengurung jiwa. Ada raksasa terkurung di dalamnya. Lepas raksasa ini, adik kalian takkan mati neraka pun hilang. Masa ada raksasa? Kau buta saja. Mana mungkin ada siluman? Kau yang tak bisa lihat. Sedikit tenaga spiritual akan lepaskan raksasa. Kalian semua akan tewas. Jika raksasa nyata, Master Sapu Hitam ada di sini. Master Sapu Hitam bisa hancurkan sekejap. Lin An, jangan main-main di sini. Menara ini milik Kiao. Ketok palunya. 150 juta 2 kali. Nanti, dunia ini, bencana dahsyat akan datang. 150 juta 3 kali. Pantaskah Shokun mati? Jangan biarkan dia lepaskan monster itu. Jolo! Ya, sudah. Menara jelek ini tak worth it. 150 juta terjual. Lantang. Pataran. Berani saing. Oh, elf. Tapi, Di sini, hahaha. kenapa tertawa, Tuan? 9. Baik. Aura suci, tak ada monster. Monster di sini. Sudah lama dimurnikan. Cakar lagi. Astaga. Ada raksasa besar di sini. Jika dilepaskan, akan menimbulkan malapetaka besar di dunia. Diam kau. Kau penjaga tak tahu apa-apa. Ada Dewa Sapu Hitam di sini, raksasa takkan berani. Lin An. Diam. Jo Xiaokun panggil dia dewa. Berarti dia memang punya kemampuan. Jangan sok pintar di depan ahli. Tak kurus. Jangan pamer keahlian di depan ahli. Kau benar. Benar, ini menara pengunci jiwa. Sekarang tak ada aura jahat. Artinya raksasanya sudah dilebur sejak lama. Ini hanyalah benda sihir biasa. Berubah. Belum tentu. Mungkin ilmu silatmu belum cukup tinggi untuk kasai aura iblis di dalamnya. Jika kau gunakan tenaga sakti untuk paksa raksasa itu keluar, malapetaka besar pasti melanda dunia manusia. Sudah Kau manusia biasa. Berani bilang aku tidak ahli. Hari ini, aku akan buktikan padamu. Kamu benar atau salah? Bukan. Bentley. Baik. Benar-benar. Ada raksasa. Selamat siang. 1000 tahun. Akhirnya aku bebas. Akan kusedot kalian semua. Hahaha. Drama kita akan berakhir. Tenang. Ada Guru Heizo. Raksasa, nggak seberapa. Benar. Terjebak 1000 tahun. Hanya tinggal nyawa-nyawa ikan. Fam, lihat aku menghancurkanmu. Ilmu Heizo. Ajar. Apaan? Kejar. Yang palsu pun aku suka makan. Makanan asam-asam. Mati. Apa? Tidak bisa. Mana mungkin. Master Gunung tak bisa lukai siluman banteng. Tuan Banteng, ampuni aku. Akulah yang beli menara jiwa untuk bebaskan Tuan. Ampuni nyawaku, Tuan.
Benar kan? Ya, benar. Tuan Niu Yao, kami mohon ampuni nyawa kami. Lin An, maafkan aku. Aku tak tahu kau benar. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Omong besar. Siapa aku? Lihat siapa aku. Cuma satpam. Master pun tak bisa lawan tuan. Iblis banteng tak mampu lawan peri. Bikin dia marah. Mati berkali-kali. Lin An, cepat sujud minta maaf. Kau ingin kami mati karena kau. Kalian pengecut semua. Dekret langit turun. Bintang tahu namaku. Aku Raja V Gerbang Selatan. Apulah Raja V Gerbang Selatan. Raja V Gerbang Selatan. Kau bilang kau Raja Langit kelima. Mana mungkin? Lin An, kau gila jadi satpam ya? Gerbang Selatan punya 4 Raja Langit. Siapa pernah dengar soal Raja kelima? Masih bisa ambil mobil, masa jadi mobil latihan? Sayur, aku ketumbar saja. Satpam, menghina Tuan Sapi saja sudah keterlaluan. Kau berani palsukan dewa? Dika. Biar aku satpam, aku bisa lindungi banyak orang. Takkan sujud pada iblis sapi. Dika. Kayak kau gila. Beraninya kau lawan Tuan Niu. Shen Xingyao, satpammu dari mana? Gila benar. Masih berani ngomong asal. Mau mencelakakan kita. Sok jadi raja kelima gerbang selatan? Ngacu total, siapa yang bakal percaya? Iya, memang. Bohong pun harus meyakinkan. Katanya Raja kelima Gerbang Selatan, kalau begitu buktikan, jangan cuma mengancam. Kalau kau sungguhan, Aku rela sujud dan menunduk. Ayo, buktikan. lihat baik-baik. Mantra langit suci. Penakluk 3 dunia. Dia ini. Apa dia sungguhan? Mantra langit suci. Penakluk 3 dunia. Jangan. Dia bisa mantra. Dia Raja Langit Selatan kelima. Lin An benar sang raja. Syukur kita tertolong. Habisin. Kekuatan bintangku tak mempan padamu. Lari, tuanku. Mertuaku baru berusia 18 tahun dan dia seorang penyanyi. Lezat ya. Sayang banget. Aduh, kaget. Hampir kena tipu budak macam kau. Dasar satpam. Tak ada dekret emas. Kedua, jari manis tutup celah 3. 4, 5 berani lewat. Aku adalah Raja Langit Selatan kelima. Cepatlah sujud. Minta maaf ke Tuan Sapi. Buruan. Perintah kerajaan, surat resmi. Kaisar Giok tua itu tidak memberiku apa-apa. Ini penipuan. Tampaknya. Harus nekat. Mie, sudah segawat ini, masih bawa batu jelekmu buat apa? Serius mau bunuh Tuan Sapi dengan batu? Kau benar-benar mimpi siang. Lin An, cepat minta maaf dan mohon ampun pada Tuan Sapi Siluman. Mungkin dia akan mengampunimu. Kakak monyet. Kakak monyet. Kau sungguh hebat. Gunung 5 elemen gagal tahanmu. Muncul Sun Xingje. Lin An ini apakah sudah gila? Tuan Sapi Siluman masih di sini. Dia malah menyanyi. Pura-pura mistis. Cuma mengulur waktu. Berhenti nyanyi. Lagu ini. Mati kau. Jungkir balik. Sejauh 108.000 li. Tunjukkan wibawa. Gunung runtuh, bumi terbelah. Apa yang terjadi?
Kenapa batu jelek itu bersinar lagi? Tak kusangka bisa mengusir Raja Sapi. Apa sebenarnya harta karun itu? Ternyata berguna. Namamu harum, kisahmu legenda. Tongkat emas abadi, basmi setan dunia. Hei, nyanyianmu bagus. Aku Sun Wukong. Aku siap membantumu. Situasi buruk begini, aku harus mundur dulu. Jadi kau Raja Sapi? Kok nggak tetap di Gunung Api? Mengapa ganggu manusia lagi? Aduh. Jangan serang. Ini aku, kakakmu. Aku rasa tadi kuambil. Baru dibebaskan hari ini, nak naik ke langit minta jawaban. Manusia ini cuma nakut-nakuti. Oh, aduan ke langit. Aku sudah biasa. Dem. Aku si kera tua ikut denganmu. Raja Kera, tunggu dulu. Aku juga mau tanya soal dekret emas dan perintah resmi itu. Dua. Raksasa sapi Raksasa sapi mana? Dia menghilang. Mai. Raksasa sapi hilang. Kita selamat. Wah, Lin An. Kau di mana? Lin An juga menghilang. Dia pasti menghina raksasa sapi lewat lagu. Sampai hancur lebur. Benar-benar mati. Kaisar Giok, cepat sajakan anggur. Aduh, tuanku kelima. Kasihan. Baru saja damai beberapa hari setelah susah payah, kok kau malah bawa lagi dua makhluk sial itu? Bukan. Yang mulia, aku sedang selidiki. Pencurian artefak surgawi tak sengaja lepaskan raksasa sapi. Soal Raja Kera. Itu salah Anda. Salah aku. Aku ini Raja Langit Kelima Gerbang Selatan. Tiada undang emas, dekret resmi, upacara penobatan, mana mungkin punya kekuatan cukup kalau mampu kalahkan siluman banteng. Ngapain butuh Raja Kera? Oh, memang. Aku terlupa memberimu upacara pelantikan. Jangan risau. Segera ku suruh bintang pengawas siapkan acara penobatanmu. Ku beri dekret emas. Terima kasih, Paduka. Izinkan hamba undur adikku. Radu. Kaisar Giok, ada hal lain? Wahai adikku Lin An, kantong langit bumi milikmu itu sangat praktis, tapi bukan kau. Seorang temanku selepas menggunakan kantong tersebut, pinggang sakit, lemas, kurang semangat. Terasa seperti tubuh dikosongkan. Ada lagi yang bisa dilakukan? Entahlah. Itu. Seorang temanmu. Pegalinu, lesu, tubuh terkuras. Tenang, ada jalan. Namanya Wei. Sangat dahsyat. Pil ajaib penuh daya. Pil ajaib penuh daya. Pil penciptaan langit dan bumi, nama ini sungguh hebat. Lin An, beneran nih, gimana sih cara pakainya ini? Manfaat ajaib. Luar biasa. Minum 30 menit sebelumnya. Langsung terasa. 30 menit. Tanpa batas. Bagus, lucu. Harap berikan kepada temanmu itu jika berkesan. Bisa minta lagi. Wahai adik Raja Langit, kau benar-benar satpam andalan. Kemampuanmu luar biasa. Haha. Ini nih. Pulang dulu, siapkan Kongres kelima Raja Langit. Apa yang terjadi? Belum bangun. Apa? Lin An tewas. Ini nggak mungkin. Maaf, Ibu. Semuanya salah aku.
patut bantu Lin An dapat menara tuh. Dengan begini, roh jahat tak bisa kabur. Lin An pun tidak akan. Fing Yao, jangan terlalu sedih. Lin An itu sangat sakti. Dia pasti aman. Hantar lebih ramai cari. Ada tikus. Lin An, kau pasti baik-baik saja, kan? Lin An. Ye, Nona Yero, aku. Kakak ipar Lin An. Kau panggil Lin An? Bukan, Xing Yao. Kau salah dengar. Cepat tidur. Mesti kepenatan. Nona Yero, kau ini. Lin An, kau baik-baik saja, syukurlah. Kau tahu betapa aku khawatir. Nona Yero. Xiaorou saja. Tidak. Dasar kau. Beberapa hal baru berharga setelah hilang. Sudah kata, aku ingin Zihan punya ayah. Nona Ye, Panggil aku Xiaorou. Lin An. Kakak ipar, belum tidur. Aku masuk ya. Cepat. Kakak ipar. Kenapa udah tidur segini? Aku agak ngantuk hari ini. Masalah Lin An juga. Lelah sekali. Apa-apaan ini? Sesak sekali. Kakak, kamu baik saja. Aku cuma ngantuk, jadi menguap aja. Apa? Makin dipikir, makin aneh. Sehari sebelum Lin An hilang, batunya akan bersinar putih, seharusnya bisa mengusir roh jahat. Dia seharusnya tidak apa-apa. Iya. Lin An itu bisa bongkar rencana licik Zihan, pasti punya kemampuan. Kamu cepat tidur saja. Besok pagi mungkin dia sudah pulang. Cepat. Iya, Lin An pasti tidak apa-apa. Kakak, selimutmu ini kok cepat banget? Aneh. Mana aneh? Kayak ada sesuatu. Stres. Apa ini? Benar-benar ada sesuatu. Ini. Astaga, aku memang ceroboh. Ini tongkat bisbol. Tongkat bisbol. Kenapa tongkat bisbol? Kukira tadi. Lalu kau kira apa? Bukan apa-apa. Kak, kenapa kau simpan tongkat bisbol? Ini karena Zihan baru-baru ini dikerjai. Ditambah Lin An tidak di rumah. Aku pakai bela diri. Sudah, cepatlah tidur. Bye. Kau juga istirahatlah. Kak, aku pergi dulu. Hampir lemas. Kenal kakakku? Nona Ye, kenapa sembunyiin tongkat bisbol di selimut? Maafkan aku, Lin An. Biar aku pijit pelan-pelan.
Kamu. Ye, Nona Ye, aku. Bu bilang, Xiao Rao saja. Theo. Istri kakak di dalam. Sepertinya ada suara. Sudahlah, pasti lelah saja. Ya ampun. Lebih capek dari jadi satpam. Lin An, Nona Shen, dengar dulu. Lin An, syukurlah kau baik-baik saja. Aku kira aku membahayakanmu. Lepaskan aku dulu dong. Sama. Maafkan aku tidak akan pernah lagi menjadi bebanmu. Kau tak tahu betapa khawatirku. Nona Shen, aku oke. Xing Yao saja. Lin An, kau tak tahu. Ada hal-hal baru sadar berharga setelah hilang. Aku padamu. Kok kedengaran familiar sekali. Iya. Kau bicara apa? Ah, bukan apa-apa. Nona Shen, bukan. Xing Yao, maksudku. Kita mungkin agak terlalu cepat ya. Lin An, setelah kehilanganmu, baru kusadari betapa kau berarti. Apa kau meremehkan aku? Aku tidak. Xing Yao. Sial. Lupa dia masih di rumah. Xing Yao. Kenapa kamu tidur di sofa? Celapa. Apa-apaan ini semua? Aku. Lin An pernah tidur di sini, aku merasa aman. Oh, jadi begitu rupanya. Iya. Kamu lihat Lin An? Enggak. Tapi tenang saja, Kak. Lin An pasti tidak apa-apa. Aku akan cari lagi hari ini. Xing Yao, sofa kamu kok hari ini agak sempit ya? Itu. Mungkin iya. Ini bajuku. Oh, ternyata cuma baju. Ini apa sih? Keras banget. Hei. Tongkat bisbol. Kata kakak ipar kemarin memang benar. Jadi aku beli satu buat jaga diri. Tongkat bisbol. Oh, jadi begitu. Jadi, cepat bangun. Aku harus keluar sebentar. Baiklah. Nyesek banget. Aku nggak mau alami ini lagi. Diping An. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Aku. Aku. Udah, sekarang kau punya aku. Kekau. Kekau. Dia masih di sini. Iya, Ina. Betul. Selamat malam. Atas titah Kaisar Giok, Dewa Penjaga Kota Awan. Sidang Raja Langit kelima Gerbang Selatan. Angkat Raja Langit.
Tampilkan wibawa langit. Raja Langit Kelima. Ternyata ada Raja Langit Kelima Gerbang Selatan. Raja Langit Kelima Gerbang Selatan. Jadi ucapan Lin An itu benar? Dia benar-benar. Tidak mungkin Raja Langit Kelima kita. Mustahil. Raja Langit Kelima Gerbang Selatan. Itu Dewa Langit Utama. Latar belakang Lin An sudah kamu teliti jelas. Mustahil dia jadi dewa, Xiao Kun. Cepat beri kabar ke keluarga Yun Cheng. Beritahu mereka. Majelis Raja Langit Kelima Gerbang Selatan tak hadir. Pasti binasa. Siap. Bukan begitu. Sudah lelah. Tanah tak rusak, sapi yang mati lelah. Sekarang aku mengerti teman Kaisar Gyo. Lin An. Nona Shen, aku sudah tidak sanggup. Kukusan. Bu, ada bencana. Keluarga Chiao akan gelar pertemuan Raja Langit Kelima. Apa? Pertemuan Raja Langit Kelima. Benarkah? Pedang ini kuasa Raja Langit. Asalkan dia mengakui aku menjadi Raja Surgawi Kelima Gerbang Selatan. Kuasa Raja Langit. Jadi Raja Langit. Orang biasa. Mau diakui kekuasaan Raja Surgawi. Konyol sekali. Hormat Guru Suci. Lin Ze, beruntung kau selamat. Kukira kau akan mati karena alat sapu sialan itu. Penyapu jelek itu hanya tipuan dari Lin An. Lin Ze pergi sebentar lalu sembuh. Menurutku, Lin An tidak ingin kita dapat senjata pusaka. Ini hanya triknya saja. Tuan Kiao, katamu semua keluarga Jiang Cheng hadir di acara ini. Katanya ada rezeki. Malah Xiao Ze cedera. Kami cuma diajak buat jadi pelengkap. Iya, aku kangen kamu. Maksudnya apa? Kalian manusia biasa. Kesempatan tidak semudah itu. Inilah kuasa Raja Langit. Butuh rejeki untuk membuka. Agar terlihat. Kasih Tuhan. Vegeti. Rezeki apa? Hahaha, memanglah. Raja Kelima Gerbang Selatan hadir. Raja Kelima Gerbang Selatan. Kak tersayang, bukankah ini juga harapanmu? Mungkinkah Dewa Kelima Gerbang Selatan adalah Lin An? Lihat. Kak, kau bicara apa? Dewa Kelima Gerbang Selatan itu dewa sungguhan. Sehebat apapun Lin An bicara, dia tetap cuma satpam. Mana mungkin jadi Dewa Kelima Gerbang Selatan? Far, kakak memang aneh akhir-akhir ini. Dia buat pun hanya nak tarik perhatian kita. Mana mungkin dia Dewa Kelima Pintu Selatan? Tapi Lin An benar-benar berubah banyak. Dan dia macam boleh dengar suara hati kita pula. Lin An. Lin An yang kamu cakap tuh memang mengaku dirinya Dewa Kelima Pintu Selatan. Apa? Tuan Kiao, apa kakak benar-benar Dewa Kelima? Sayangnya, bukan. Satpam brengsek sok jago. Sudah hancur lebur. Apa? Katanya Lin An. Dia mati. Mati. Benar dia mati. Sempurna. Lin An mati. Keluarga Lin kini milikku. Fata, jangan terlalu sedih. Meski kakakmu mati, kau masih punya aku. Aku anggap kau kakak sendiri.
Here, ini dia. 1, 2, 3, 4. Gerbang surga terbuka, bangau berseru, Raja kelima gerbang selatan. Baby! Raja langit kelima datang. Bisa dekat dengannya, kami bakal langsung sukses. Raja Langit kelima. Kalau bisa dapat restunya dan kesempatan jadi dewa, ngapain aku pura-pura? Kelak semua keluarga itu jadi milikku. Dewa telah turun. Sambut Raja Langit kelima. Aku sudah lama menunggu. Mata tertutup pun bisa. Lindsay. Dasar munafik. Hati jahat. Tak pantas. Terkutuklah kau. Apa? Apa? Pan King King. Suka selingkuh, matre. Tak pantas jadi istri. Jadilah binatang. Terus jadi binatang. Jangan! Leander! Lin An! Kau bukan sudah mati? Lin An. Ternyata hidup. Mustahil. Kalau aku mati, untuk siapa upacara pengukuhan Raja Langit kelima ini? Kalau aku mati, bagaimana kalian lolos dari siluman sapi? Kiao Xiaokun. Intinya, aku penyelamatmu. Cepat sujud dan berterima kasih. Terima. Terima apaan? Meski tak tahu caramu terlepas dengan nyawa dari siluman sapi. Tapi hari ini upacara resmi pengukuhan Raja Langit kelima. Kau cuma satpam. Berani suruh kami sembah kau? Kau cari mati. Thor, kalau mau cari perhatian, pilih tempat yang tepat. Kau pura-pura jadi dewa. Suruh para kepala keluarga hormat besar. Keterlaluan. 129.322. Lin An, aku senang kau masih hidup. Masih saja seenaknya memaksa orang bersujud. Cepat minta maaf. Minta maaf. Baru datang, kalian langsung sungkem. Aku tak bilang apa-apa. Sekalipun kalian bersujud dan memohon maaf padaku, aku layak terima. Tunggu. Anak muda, kau cuma satpam kecil. Meski diberi peluang ilahi, tetap picik. Cepat pergi. Jangan ganggu pertemuan Raja Langit. Pertemuan ini, perjamuan Raja Langit kelima ini dibuat khusus untukku. Saksikan. Perhatikan. 1, 2, 1. Bagus sweatermu. Teka-teki tersulit katanya. Wah, cantik. Sungguh mempesona. Yuk makan sate. Kenapa tidak kena efek buruk? Apa Lin An benar pangeran kelima gerbang selatan? Lin An pangeran kelima gerbang selatan. Tidak mungkin. Mustahil. Dia hanya satpam penjaga pintu biasa. Mana mungkin dia pangeran itu? Jaga pintu. Gerbang selatan juga pintu, tapi aku kini raja kelima yang menjaganya. Memang wajar. Gerbang selatan pun pintu. Nay, jangan sob. Gerbang selatan memang pintu. Bukan urusan penjaga rendahan sepertimu. Guru, apa maksudmu dengan ini?
Lin An sudah menapaki tangga suci Raja Langit kelima. Tak terkena efek balik ilmu. Bukankah itu bukti dia Raja Langit kelima? Bocah itu hanya beruntung. Kekuasaan raja tadi berguncang. Raja iba. Kerana kasihan melihat Lindsay terluka. Sampai kasih hadiah. Sekarang, semua berhak dapat berkah. Jadi begitu. Fata, egois sekali kamu. Kau diam-diam mengintai sambil lihat aku terluka, baru muncul setelah tekanan raja hilang. Mau rebut peluang lebih awal. Sungguh egois. Lin An, turun sekarang. Kesempatan ini bukan untukmu. Linze duluan. Betul, Lin An. Kau telah menipu kami semua. Kau harus menebusnya. Berani-beraninya rebut duluan. Biar Xiaoze dulu. Jangan. Ya sudah. Silakan coba sendiri. Lihatlah tanpa aku. Bisa dapat apa? Hanya aku duluan. Itu apa? Kenapa ini? Apa dia benar Raja Langit Gerbang Selatan? Kena imbas. Kenapa kakakku baik-baik? Jangan-jangan. Dia Raja Langit Gerbang Selatan? Terlalu ambisius. Takdir Raja Langit. Apakah semudah itu didapatkan? Takdir Raja Langit. Untuk semua, jalan ke surga. Ukur nasib. Melintang. Langsung masuk. Berkah duniawi untuk 5 langkah. Berkah abadi menanti dalam 3 langkah. Akan dapat berkah surgawi. Namun, berkah terbatas. Jangan dipaksa. Berkah dan bencana berdekatan. Jika nekat maju, pasti celaka. Oh, ternyata soal berkah manusia. Tapi guru, kenapa aku tak mampu melangkah? Kamu, rezeki tak ada di sini. Jangan dipaksa. Selanjutnya, siapa mau coba peruntungan? Lupa pesona, masih ada orang. Percaya. Tak ada rezeki. Bisa kena kutukan balik. Bahaya. Rejeki. Jika bisa maju 3 langkah, jadi terpilih. Semua akan merangkulku. Mobo. Aku, Lindsay, mau mencoba. Berkah surga, takdir penentu. Jangan dipaksa. Tahu. Coba. Lindsay, lebih baik urungkan. Keningmu gelap, tak ada rezeki. Hati-hati melangkah. Disambar petir kau. Lin An. Diam kau, Lin An. Xiaoze itu begitu baik. Benda sial yang kau sebutkan pun tidak mampu membunuhnya. Artinya Xiaoze adalah orang yang bernasib baik. Dia jelas orang terpilih. Kakak, kenapa kau berkata begitu? Mau jalan langit. Jadi bintang nasib. Ini juga untuk kakak. Dan kakak ipar. Masih kau kutuk aku mati? Huh? Lin An, kau tetap egois. Tak tahan lihat orang bahagia. Aku kecewa. Bayo. Hari ini akan kubuktikan padamu. Tak ada karma buruk. Xiaoze tak kena karma. Artinya dia beruntung. Lin An, lihat. Xiaoze bisa menapak jalan langit. Bukankah ini membuktikan dia orang baik dan kau yang salah? Kenapa kau begitu keras kepala? Keras kepala. Mulinan Fei, kau pernah dengar pepatah ini?
Orang baik cepat mati. Jahat pun awet. Lin An, benar-benar jahat. Berani bilang Lin sebencana. Sampah. Lin An, kaulah sampahnya. Nanti Xiao Ze jadi sang beruntung. Ku buat kau berlutut minta maaf. Sang beruntung. Lanjutkanlah. Kakak kesayanganmu, ibar baikmu pun kata kau anak tua, cepat buktikan pada kami. Sial, meski tidak kena imbas. Kurasa, tekannya sangat kuat. Xiao Ze, kenapa tidak maju? Cepat jadi sang beruntung. Memalukan Lin An. Sepertinya, dia sudah merasakan tekanan kosmis. Yang nasibnya tipis, tiap langkah maju, pasti ditolak oleh kekuatan langit dan bumi. Lin Ze, satu langkah saja sudah susah. Turun saja cepat. Satu langkah saja. Halo. Apa benar seperti kata Lin An? Cuma andalkan keberuntungan. Tak boleh menyerah. Aku harus jadi si terpilih. Kalian akan kuinjak. Paksa maju. Siap kena karma. Serakah sekali kau. Angin. Phil! Xiao Zuang, baik saja. Phil, tak apa tak dapat berkah surgawi. Aku dan kakak tetap menyayangimu seperti dulu. Phil. Baru 2 langkah. Tekanannya dahsyat. Lulusan luar negeri. Doktor, aku disayangi oleh semua orang. Aku terberkati. Aku mau maju lagi. Bangsat. Xiao Ze, sudah masuk 7 langkah lagi. Ini bukti kau orang beruntung. Pulanglah, sudah luar biasa. Betul, Ge. Sudah 3 langkah, hebat. Cepat kembali. Bisa maju lagi? Tak mungkin. Berkah datang dari tekad. Kalau cuma usaha, untuk apa bakat alami? Lihat kepalanya. Apa benda tuh? Ada yang menguap di kepalanya. Itu keberuntungannya. Hah? Apa tuh? Serakah, tak bertobat, nekat maju terus. Ini merusak masa depan. Mengorbankan. Berkah masa depan. Setelah berkahnya habis. Sial. Xiao Ze mengorbankan keberuntungannya. J, kau dengar itu? Cepat pulang. Jika berkah habis, nanti hanya sial yang tersisa. Sial. Aku takkan sial. Jadi bintang keberuntungan. Berkah tak terbatas. Aku harus maju. Jangan! Astata. Farena. Jangan! Xiao Ze, pulanglah. Kakak tak peduli keberuntungan atau berkat, yang penting kau pulang. Tak perlu buktikan apa-apa. Xiao Ze, cinta aku dan kakak tua sudah cukup. Lin An pun tak bisa dapatkan ini. Cepat pulang. Mustahil dapatkanmu. Pan King King, jangan sok tahu. Kau kira cinta kalian seberapa mahal? Apakah itu penting baginya? Kenapa? Kau cuma iri.
Cinta kami takkan kau dapatkan. Tak dapat? Baguslah. Biar si adik kesayangan yang melihat. Apa perhatianmu cukup membuatnya meninggalkan berkat surgawi itu? Xiao, pulang sekarang. Aku perlu berkah langit. Aku akan jadi bintang terpilih. Semua ini memang hakku. Aku lulusan luar. Dokter medis. Masa aku harus ditertawakan oleh satpam? Nei! Jangan pergi. Yang habis nanti adalah umurmu sendiri. Kujar Xiaoyu. Tapi berkah surga sudah dekat. Aku tak terima. Aku tak terima! Xiao Ze, kakak bantu kamu. Tidak. Ini benar-benar efektif. Kurasakan. Terasa lebih lega. Berhasil, aku ikut bantu. Sangat baik. Kalian begitu akrab ya? Rela korbankan keberuntungan demi adik yang tak punya ikatan darah. Tapi ke adik kandungmu acuh tak acuh. Konyol sekali. Lin An, jangan sok. Ini hubungan kakak adik kami. Kau takkan dapatkan ini selamanya. Benar, Lin An, kau cuma iri pada Xiao Ze. Beranilah melangkah. Kami di sini mendukungmu. Kami bantu kau raih berkah surgawi, jadi bintang terpilih. Lupakan. Kenapa? Meski dibantu berkah mereka, hanya bisa maju selangkah. Linze benar-benar tak beruntung. Ditopang pun tak 5 langkah, memprihatinkan. Diam, guru ilahi sekalipun tak boleh hina Xiao Ze. Xiao Ze yang terbaik bagi kami. Dia orang berberkah. Benar. Kepala sekolah pergi. Ini hasil jerih payahnya. Kami mencintainya tulus. Kau takkan dapatkan ini selamanya. Xiao, semangat. Xiao, buktikan dirimu. Aku harus dapat berkat surgawi. Harus jadi yang terpilih. Bahaya. Kekuasaan ini merasa dihina akan membalas. Cepat mundur. Balas dendam. Hilang. Aku punya dukungan mereka. Masih kira Aku masih menghinamu. selesai. Tidak. Xiao Ze, kau baik. Sial. Aku dokter. Lulusan luar negeri. Bukan orang terpilih. Kalau bukan aku, siapa? Satpam kampungan ini. Sudah, jangan marah. Hanya sekadar berkah surgawi tak ada artinya. Yang penting kamu baik-baik. Benar, Xiao Ze, yang terpenting kita satu keluarga bersatu dan bahagia. Bahagia yang penting, belum tentu juga. Niat nekat di jalur suci, rezeki habis. Bencana menanti. Lin An, bohong. Kau iri kami mencintai Ze. Sial apa itu? Itu semua khayalan belaka. Tidak pernah ada. Tanpa berkah pun. Dia tetap adik kesayangan kami. Mengapa kau harus mengutuk kami? Kobo. Ini bukti. Halo, Xiao Ze. Skripsimu terbukti plagiarisme, tingkat kesamaan di Zishu sangat tinggi, gelarmu dicabut. Apa?
Yanki itu apa sih? Bukankah kita sudah sangat menyembunyikannya? Kenapa, Xiaoze? Apa ini? Nona Lin, buruk sekali. Perusahaan Lin ketahuan menggelapkan pajak. Rantai pendanaan putus, grup Lin akan bangkrut. King, gawat. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Apa kita benar-benar akan sial bertubi-tubi? Malapetaka sendiri tak tertolong. Lin An, sudah cukup. Kau pikir sebagai satpam, kau berhak menyalahkan kami. Bahkan saat sial, kami masih 1000 kali lebih baik darimu. Aku, satpam. Lihat dulu apa yang kujaga. Sekarang aku adalah penjaga gerbang selatan. Lin An. Tenang, Xing Yao. Hari ini akan kuperlihatkan. Penjaga bukan sembarang orang bisa jadi. Lin An, cukuplah. Kau hanya punya sedikit keberuntungan dan bekal selama ini. Sok jadi raja kelima gerbang langit selatan saja. Betul, Lin An. Bangga apa sih? Hanya selangkah saja, tidak lebih. Yang kau buktikan hanyalah bahwa kau seorang awam yang sedikit beruntung. Kenapa selalu sok jago untuk mencari perhatian? Kalian pantas? Kok bisa? Lin An bisa lewat mudah, tanpa beban. Jangan-jangan dia terpilih. Tidak mungkin, mustahil. Satpam mana mungkin beruntung? Dasar, dia pasti curang. Curang? Tidak mungkin. Jika Tiamen punya roh, penipu pasti kena balasan. Jangan-jangan dia beruntung. Meski seberuntung apapun, tak bisa masuk 5 langkah. Coba saja. Ini bagaimana bisa? Lin An naik tangga surgawi seperti jalan biasa. Apa tekanan aura hilang? Kekuatannya rusak. Tidak mungkin. Dalam 5 langkah, bahkan aku merasakan penolakan alam. Dia manusia biasa, mana mungkin bisa? Kekuatannya pasti rusak. Aku akan coba. Tekanan hebat. Ini Tuan Kiao. Kenapa bersujud padaku? Cepatlah. Bangunlah. Sial. Lin An, dengan cara curang apa kau melakukannya? Mustahil kau bisa bertahan. Curang. Kalau begitu, lihat baik-baik. Ini benar-benar tekanan surgawi yang asli. Sebenarnya bagaimana Lin An bisa bertahan? Jangan-jangan kau raja kelima gerbang selatan? Tak apa, sudah gagal. 1 langkah lagi. Dia akan jadi orang terpilih, dapat berkah surgawi. Hati-hati. Dia memang berbakat. Akulah yang terpilih. Lin An, kau berani? Lebih berbudi darimu. Tidak setuju. Jangan pergi. Apa yang kulakukan? Hampir mati. Terima kasih, Dewa, atas nyawaku. Kamu. Kau tahu aku tak tahan tekanan kosmik, tapi tetap maju. Terkutuklah kau. Diam! Dia sudah masuk 3 langkah.
Tanda yang terpilih dapat berkat gerbang surga. 3 langkah. Dia cuma manusia biasa. Mustahil. Guru suci. Anna. Berkat gerbang surga. Kenapa tak ada fenomena gaib? Berkat gerbang surga. Harusnya ada fenomena. Kenapa sama sekali tidak ada reaksi? Oh, aku tahu. Lin An, kau kompromi sama siluman sapi. Dibantu siluman sapi untuk masuk 3 langkah. Jelas kau curang. Makanya tak dapat berkah surgawi. Curang? Iblis sapi. Lin An, kau sungguh licik. Aku licik. Perhatikan baik-baik. Kalianlah yang berpikiran kotor. Karena aku pemilik gerbang surga, aku tak butuh berkah darinya. Tak ada berkah. Semua patung Zogeliang hilang. Guru suci. Apa yang terjadi selanjutnya? Menjadi dewa. Bunga emas, bangau suci terbang. Dia benar Raja Langit kelima. Lin An. Lin An benar Raja Langit kelima. Kurangi 1. Ini apa sih? Apa yang Lin An lakukan? Aurora muncul, dewa turun. Raja Langit kelima gerbang selatan. Kembali ke takhta. Penjaga bintang Jun, Jiang Cheng. Raja Langit kelima gerbang selatan. Sudah kelima kalinya. Raja Langit kelima gerbang selatan. Lin An. Dia Raja Langit kelima gerbang selatan. Kami bahkan mengusir sendiri. Aku menyerah. Raja Langit kelima gerbang selatan. Penjaga bintang Jun hitam. Tahu dosamu. Hamba tidak tahu. Salah gunakan segel jiwa, bunuh orang. Lepaskan siluman sapi di lelang pusaka. Berani bilang tak bersalah. Ampuni hamba, dewa. Yang mulia tak tahu. Ini tugas resmi hamba. Kota Jiang penuh orang jahat. Pertama, harus kuberi nasib sial. Lihat Kiao Shaokun. Rezekinya sudah habis kugunakan, makanya. Tangga surga. Tak mampu naik setingkat pun. Katamu apa? Kau habiskan rezekiku. Tugasmu menghabis rezeki. Kau roh kecil sapu hitam. Penyapu. Bintang sial. Benar kan?